Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkara Roy dan juga Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ahmad Khozinuddin, salah satu pengacara Roy Suryo, malah blunder saat tampil di TV, bahkan keceplosan menyebutkan satu nama yang diduga menjadi orang kuat, orang besar, atau orang top yang membantu mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari Roy Suryo dan juga Tifa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini menarik, ketika kasus ini nanti jadi sidangkan, apakah orang top ini juga akan berbuat yang sama? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Egy Sujana seperti yang sangat serius untuk memperkarakan Roy Suryo dan juga Ahmad Khozinuddin terkait dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik. Dan laporan Egy Sujana sepertinya juga akan lanjut, dan kedua orang ini akan terancam kembali dipanggil oleh kepolisian. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Arianto Sutadi, sekaligus membungkam omon-omon dari Khozinuddin yang makin hari orang ini makin banyak cerita, makin banyak omong, apalagi setelah klien-kliennya ini ditangguhkan penahanannya oleh kejaksaan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Begitu. Nah, saya pikir hari ini justru saya lebih menarik bicara ke sana. Dan kalau kita bicara tentang upaya hukum yang maksimal untuk membela klien, ini yang kami sebut sebagai perang terbuka secara hukum. Kenapa? Ya seluruh amunisi sekarang siap kita keluarkan. Jadi janganlah kita dipaksa untuk berperang, setelah kita maju, Anda mundur. Kalau memang mau mundur, mau pergi dari pertarungan ini, angkat tangan saja, begitu loh. Jangan berhalusinasi mendongeng ke sana kemari, begitu. Masalah dongeng ini kan munculnya, kalau dikatakan Ade Darmawan ini mendongeng, masalah dongeng ini kan bunyinya dari klien salah satu klien Anda juga. Kalau kita bicara tentang apresiasi rasa syukur biasa, pas ditangguhkan itu kan saya menulis terima kasih kepada seluruh rakyat, terima kasih kepada Pak Ogroseno, terima kasih kepada tokoh, terima kasih kepada yang membersamai, terima kasih kepada Pak Din dan sebagainya. Itu biasa saja. Nah, tapi karena ada tendensi sakit hati karena sudah cinta mati pada Pak Jokowi, nah cinta buta itu memang membuat hati dan mata juga buta. Sehingga segala hal selalu dinarasikan seolah-olah itu bagian dari ada orang besar, ada orang kuat. Kalau dikatakan ada orang kuat, iya ada orang yang kuat, baik litigasi non litigasi. Ada Abdul Ghafur Sangaji, ada Refli Harun, ada Al-Ketiri. Memang orang-orang ini susah untuk dipatahkan oleh orang-orang seperti Ade Darmawan. Jadi berat memang menghadapi orang-orang kuat ini. Begitu loh. Bang Khozinuddin tadi juga berapa kali menyampaikan bahwa ada puluhan orang yang siap menangguhkan. Nah, ini sebetulnya siapa saja? Informasinya juga ada petinggi-petinggi mantan kepolisian juga. Mungkin bisa disampaikan ada kan, pertama Pak Komjen Pol Ogroseno, mantan Wakapolri. Kedua Majen TNI Sunarko, ya mantan Danjen Kopassus. Ada Pak Din Samsudin, petinggi Muhammadiyah, pernah menjabat ketua umum. Ada Pak Muhammad Saididu, ada Pak Marwan Batubara, dan banyak lagi memang deretannya yang memang ikut menjadi penjamin. Walau secara formal yang jadi pertimbangan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan jaminan keluarga, juga jaminan dari pengacara. Kenapa nama-nama itu tidak disebut oleh Dr. Tifa atau Roy Suryo gitu loh? Kan kenapa Presiden Republik Indonesia yang disebut? Jadi kalau kita bicara seterata dari kekuasaan, yang paling tinggi kan Presiden. Bagaimanapun ini juga semua adalah ada di bawah. Tapi nama Presiden tidak Anda sebut dalam penjamin loh, Bang Khozinuddin. Nah, kalau dalam ungkapan terima kasih kan nggak harus juga dia ada dalam penjaminan. Biasa saja dalam komunikasi memberi ucapan terima kasih kepada siapapun, bahkan kepada Mas Arief walaupun nggak ada kaitannya. Terima kasih ya Mas Arief. Boleh nggak saya mungkin bertanya ke Bang Khozinuddin gini? Ini ada upaya sengaja dilakukan penyebutan nama Presiden untuk menggiring. Nah, kalau tafsir hal-hal itu, tertentu. ya kalau tafsir itu. Nah, ini menarik nih. Ada penggiringan. Saya curigai begitu juga teman-teman. Ada penggiringan propaganda untuk membenturkan Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi. Karena di satu nama yang mengajukan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo ada Said Didu. Di mana Said Didu ini beberapa waktu yang lalu selalu mendengungkan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo ingin menggulingkan Presiden Prabowo agar nantinya Gibran bisa menjadi presiden. Nah, itu narasi-narasi yang terus dibangun oleh Said Didu. Bahkan ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa katanya Jokowi menunggangi aksi demonstrasi di Jakarta. Wah, ini tuduhan serius ini. Tapi ujung-ujungnya Tifa dan Roy Suryo berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas penangguhan penahanan. Nah, ini ada benang merahnya teman-teman. Sepertinya kalau saya lihat ya, ini pembacaan saya, ada orkestrasi,
ada black ops yang sedang dijalankan oleh oknum tertentu untuk membenturkan Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi agar nantinya di tahun 2029 nanti Prabowo Gibran tidak bisa menjadi paket lagi alias terpecah. Nah, ini yang sedang saya sedikit analisis dan kulik-kulik teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Apakah masuk akal? Selamat siang Bang Rizky, dalam rangka apa nih Mas? Silaturahmi aja. Silaturahmi saja. Dalam rangka apa ini Mas? Hanya silaturahmi. Sama siapa nih Mas? Ada pesan dari Pak Prabowo Mas? Bawa pesan nggak Mas dari Pak Prabowo? Jawab dong Mas Rizky, jawab dong. Pak Rizky. Misi ya teman-teman. Iya, makasih Bang. Aduh, ini Pak Rizky ini agak pelit ngomong juga ya. Aduh, tapi menarik ini teman-teman. Menarik untuk kita analisis kunjungan dari Sespri dari Presiden Prabowo Subianto. Apalagi beliau ini kan Sespri deket dari Pak Prabowo. Kira-kira pertanyaannya, apakah ada pesan khusus yang disampaikan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi melalui Rizky? Karena kan di tengah gonjang-ganjing isu yang miring segala macam, di tengah isu perpecahan, di tengah isu adanya nama Presiden Prabowo dalam andil untuk membebaskan Roy Suryo dan juga Tiva dari kejaksaan, ini kan sedang menggema di tengah masyarakat, sedang membuming di media sosial. Nah, apakah datangnya Rizky ini untuk meredam itu semua? Wah, ini menarik. Ataukah ada pesan khusus seperti pertanyaan wartawan tadi? Wah, ini bisa membuat gerakan-gerakan Roy Suryo CS makin buyar, teman-teman. Karena ternyata sebelum Roy Suryo ditangkap, Mas Didit, anak dari Presiden Prabowo, datang ke Pak Jokowi kunjungan. Setelah itu, selang beberapa hari, kawan ini ditangkap. Setelah mereka bebas, datang lagi Sespri Prabowo. Ini orang dekat Prabowo semua yang datang, teman-teman. Wah, ini menarik nih. Ini menarik untuk kita lanjutkan penerawangan kita. Penerawangan ya kan terhadap kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Keberatan saya dengan Roy dan Ahmad Kozinudin menghina saya, tuyul, kemudian pengkhianat, pecundang. Nah, pecundang itu kan bagi disematkan kepada orang yang kalah. Nah, kalau saya tidak bermaksud klaim, saya menang. Apa menangnya? TSK-nya bebas. Cekal dicabut. Menang dong salah. Sekarang Roy ditangkap. Cekalnya masih berlaku. Maka dialah pecundang gitu loh maksud saya. Iya. Jadi jangan saya disematkan jadi pengkhianat. Jadi oleh karena itu, tapi dengan hormat. Gitu. Kalau Roy menyadari kesalahan ini, lalu dia minta maaf ke saya, secara agama Islam, menurut Al-Quran Ali Imran ayat 134, bayar infakmu walaupun selagi sempit, tahan amarahmu, dan maafkan kesalahan orang. Nah, kalau itu Roy lakukan, Ahmad Kozinudin, demi Allah saya maafkan. Ngeri sekali, dimaafkan loh. Dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu, tentu masing-masing dengan konsekuensi, dengan tantangan yang berbeda-beda. Bagaimana menjadi the ruling party harus menjaga betul pemerintahan yang sukses, agar ia bisa mendeliver semua janji selama kampanye misalnya, kemudian juga program-program yang memang menjadi prioritas bagi rakyat, dan lain-lain. Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya, dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Wih, itu tadi komentar dari Ketua Umum Demokrat ya, Pak Agus Harimurti Yudhoyono terhadap posisi dari Banteng, teman-teman, yang masih abu-abu. Sepertinya sekarang semua partai pendukung Pak Prabowo itu menghajar habis-habisan PDIP. Waduh. Begini Pak, ini berarti polisi sia-sia dong. Ini kemarin melakukan penangkapan, penahanan, tiba-tiba kemudian lagi ditangguhkan. Sehingga muncul pertanyaan, ini apakah ada intervensi dalam proses penangkapan, penahanan terhadap Roy Suryo CS atau bagaimana? Kira-kira kan mungkin begitu ya Pak, logika publiknya. Kalau saya melihatnya ya Pak, gitu. Alasan daripada masing-masing penyidik itu mengapa harus menangkap. Kepentingannya adalah supaya meyakinkan itu diserahkan ada.
Mengapa harus menahan jaksa? Itu kan kalau diperkirakan dia akan lari, kan gitu kan? Jaksa begitu bisa diserahkan pada polisi, kemudian ternyata kan banyak yang mendukung bahwa ini akan menjamin dan sebagainya. Terus jaksa menanyakan dan dia merasa yakin bahwa ini tidak akan mengganggu masa beliau masa di dalam pembukaan dakwaan itu. Maka ya dia nggak menahan nggak apa-apa. Berarti dia sudah ambil risiko bahwa selama ini tidak akan mengganggu kan gitu. Tapi saya senangnya kemarin apa jaksa itu ketika memberikan penangguhan itu kan dia menyebutkan, oke, kita menyebutkan karena apa sudah ada yang menjamin, kemudian diperkirakan dia tidak akan mengulangi perbuatan, tidak akan lari. Yang terakhir yang bikin saya lega adalah dan kita sudah menentukan untuk tempat persidangan di sini supaya mempercepat. Itulah yang kita harapkan. Betul. Kalau harapan saya ya, ini kasus ini harus cepat-cepat sekali masuk ke persidangan. Itu aja. Dan begitu sudah diserahkan pada jaksa, saya lega karena saya sebagai pengamat polisi itu ketar-ketir terus kemarin tuh kapan ini jangan-jangan nggak bisa diserahkan lagi kan tuh nggak selesai kita jadi mengawang kasusnya. Sementara di lapangan pembelahan sudah begitu dahsyatnya gitu. Saya kira-kira gitu Pak penjelasan saya. Oke, sorry kembali ke pernyataan tadi Pak Ahmad. Berarti kalaupun ada kata diintervensi tidak tepat terhadap kejaksaan, harusnya ke polisi. Tidak, wong ini fasilitasnya kejaksaan kok yang dituduh polisi kan nggak nyambung gitu loh. Ini hil yang mustahil gitu loh. Tapi Anda melihat apakah ada intervensi dalam proses ini, baik itu entah di lembaga yang mana begitu, Anda melihat ada... Nah kalau mau ada tuduhan intervensi, justru yang paling relevan adalah intervensi kepada institusi kepolisian. Kenapa dia mengambil upaya paksa melakukan penangkapan, padahal untuk tahap kedua itu KUHAP tidak mewajibkan adanya penangkapan, bisa melakukan pemanggilan. Sebagaimana dulu polisi memanggil Haris Azhar, Fauzia Maulidianti, dihadirkan, serah terimakan, pulang, nunggu sidang, bersidang, vonis bebas, Luhut Binsar Panjaitan kalah, kan begitu saja. Oke, Pak Arianto, mungkinkah ada intervensi, kepolisian diintervensi? Kalau tadi saya dengar ya, Dirkrim itu Pak Iman bukan intervensi kalau bagi saya istilahnya. Yang lebih tepat adalah ketika kita melakukan penyidikan ada yang berusaha menghalang-halangi. Itu kasus yang terjadi ketika mereka itu mau dipindahkan malam-malam itu ya kalau nggak salah. Kemudian mau dipindahkan oleh aparat, tapi kan ini karena sudah malam karena marah-marah menahan itulah bentuk yang dianggap itu ada yang berusaha menghalang-halangi penyidikan. Itu aja. Kalau intervensi polisi sendiri ini kan polisi kan diwakili oleh Pak Iman tuh Dirkrimum. Dia sendiri nggak mengatakan bahwa dia terintervensi. Gitu. Jadi itu kira-kira penjelasan saya cuma bisa gitu. Oke, baik. Kalau saya tahu faktanya terkait ini. Apa yang Anda tahu? Jadi faktanya itu adalah ada mau upaya paksa di rumah sakit untuk menjemput klien kami dipindahkan ke tahanan rutan Polda Metro Jaya. Padahal sudah ada permintaan dokter ini kesehatannya tidak memungkinkan, harus tetap di rumah sakit. Kalaupun mau dipindahkan besok pagi. Tapi nekat penyidik itu ngotot, maka kita beri penjelasan yang benar nggak begitu dan akhirnya dipercerahkan. Akhirnya prosesnya nunggu besok dan besok akhirnya kita juga datang. Itu bukan menghalang-halangi ya berarti bukan menjelaskan justru agar polisi tidak dinilai buruk. Kenapa maksa orang masih dirawat kok diambil malam-malam? Kayak gitu 30 SPKI aja kayak PKI aja. Saya jelaskan ya sikap polisi ya. Polisi itu di dalam penyidikan perkara ini tugasnya adalah mencari keterangan untuk menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya dan kemudian kriteria apa yang ada dan buktinya apa semua. Dan setelah itu akan disampaikan pada jaksa apakah cukup untuk menjadikan bahan untuk dakwaan. Begitu jaksa sudah mengatakan itu lengkap, maka tugas selanjutnya polisi adalah menyerahkan berkas yang lengkap itu tadi, berikut alat bukti, berikut tersangka dan BAP-nya. Begitu diserahkan, sudah diterima, selesailah tugas polisi. Dia nggak pikir lagi tuh mau tahanan, kemudian nanti ternyata di kejaksaan lari atau diapakan nggak apa-apa. Tidak diproses, polisi nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nanti kalau seandainya dihentikan dan ini ada itu, mungkin dia bisa mengajukan pra peradilan gitu kan. Gitu. Jadi intinya Pak, dengan diserahkannya itu kemudian ditangguhkannya segala itu, polisi sama sekali nggak berpikir wah kita malu dong, udah capek-capek nangkar kok kemudian dilepaskan itu. Karena tujuan polisi waktu dulu itu menahan itu Pak, itu hanya untuk kepentingan melengkapi BAP. Nah, adapun kalau sampai di jaksa kan demi untuk melengkapi dakwaan
Justru Kalau lega saya- sekarang begitu ya? Sudah lega sekali. Kalau kelegaan saya Pak Esman sini, saya mengikuti kasus ini mulai 22 April ya, Iya. intens. Ya. Berarti udah 1 tahun yang lalu Iya, ternyata. iya. Saya hanya ingin ini tolong ini kasus ini hanya harus dibawa ke peradilan lah. Oke. Karena kalau cuman debat gini aja, ya pasti beda-beda kan itu keterangan nanti kan nggak ada beda-beda gitu selesainya lah. jadinya. Kalau di peradilan nanti kan sidangnya terbuka. Harapan kita ya Pak nanti Pak, sidangnya terbuka, gitu kemudian transparan, Disaksikan hakimnya masyarakat. dipilih yang jujur, Ya. yang bagus, tidak terintervensi, dan kemudian masyarakat bisa ngelihat lah nanti mana yang sebetulnya benar, mana yang tidak benar. Betul banget. Nanti kalau di pengadilan jangan banyak omong lagi kau Kozinudin. Apalagi kalau kau kalah, apalagi kalau klien kau masuk bui, jangan kau banyak ngomong lagi ya. Ya alhamdulillah ya. Cuman kan kalau ada gosip yang menyampaikan bahwa Dr. Tipa dan Roy Suryo bebas dari hukum sih tidak. Kalau itu terjadi berarti mengangkangi hukum di bangsa ini. Berarti itu melakukan diskriminatif dalam persoalan hukum gitu. Padahal kita panglima tertinggi kita hukum. Kita minta juga kepada Pak Prabowo hukum ini harus digiring dan harus dikontrol sebagaimana mestinya gitu. Ya kan? Karena hukum itu harus ditegakkan. Berikanlah kebebasan kepada para penegak hukum untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam kepastian hukum. Di sini korbannya kan Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan? Nah, jangan dengan hal seperti ini. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai kedatangan Rizky Firmansyah, salah satu sespri dekat dari Presiden Prabowo, ke rumah Bapak Joko Widodo? Apakah dia membawa pesan rahasia dari Presiden Prabowo untuk Pak Jokowi di tengah gonjang-ganjing isu mengenai ijazah, penangguhan penahanan Roy Suryo yang dikabulkan, bagaimana nama Presiden Prabowo disebut-sebut oleh Tifa dan juga Roy Suryo sampai mereka berdua berterima kasih kepada Pak Prabowo? Ini kan menarik perhatian teman-teman. Ini menarik mungkin amarah, emosi dari para pendukung Pak Jokowi untuk ya mungkin melampiaskan kekecewaannya ya terhadap pemerintah, karena diduga selama ini kan orang-orang menduga bahwa pemerintah lah yang bisa mengintervensi kejaksaan, dan apa gitu benar? Nah ini belum bisa kita simpulkan, hanya bisa menduga-duga. Cuman kalau kita dengarkan dari Kozinudin tadi, dia berterima kasih kepada presiden hanya karena ya kan sekarang Presiden Prabowo yang berkuasa, jadi ya mereka berterima kasih kepada presiden. Apakah ini bentuk untuk mengambil hati dari pemerintah, untuk mengambil hati dari presiden agar mereka mendapatkan dukungan moral ketika sidang nanti berjalan? Karena ya ini berkas Roy Suryo dan juga Tifa sudah dilimpahkan ke ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan nanti sidangnya di sana teman-teman. Kemungkinan sebentar lagi kasus ini akan segera disidangkan, entah minggu depan atau 2 minggu ke depan. Saya nggak tahu jangka waktu berapa lama setelah dilimpahkan terus sidangnya dimulai, saya nggak tahu teman-teman. Dan semoga nanti kita bisa live, kita bisa siarkan kepada masyarakat semuanya agar transparan, kita bisa melihat langsung dan mendengarkan keterangan-keterangan ahli, keterangan Pak Jokowi, keterangan UGM mengenai jenjang perkuliahan Pak Jokowi, dan bagaimana ahli-ahli nanti ini bisa membungkam omon-omon dari tuduhan-tuduhan Roy Suryo dan juga Tifa terhadap Pak Jokowi. Dan tadi Kozinudin, waduh, ini Kozinudin setelah Roy Suryo Tifa bebas, sepertinya jobnya makin nambah teman-teman. Job ke TV itu makin nambah ya, dalam artian pundi-pundi rupiah juga makin nambah teman-teman kan, karena kan kalau diundang ke TV ya sudah barang pasti ada duitnya teman-teman. Dan kita sekarang lihat bagaimana dia menabuh genderang perang katanya, terus dibilang Pak Jokowi jangan lari dari pertarungan. Justru Pak Jokowi yang menunggu kalian di pengadilan, justru Pak Jokowi yang sudah menantikan persidangan ini berjalan, karena disitulah ruang bagi Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah beliau benar-benar asli, bukan palsu seperti yang kalian tuduhkan selama ini. Dan juga tadi saya tertarik dengan laporan Egy Sujana yang menyatakan bahwa dia siap menunggu Roy Suryo dan juga Kozinudin untuk minta maaf. Dan beberapa hari lalu Egy Sujana juga sempat memperlihatkan surat panggilan untuk Roy Suryo dan juga Kozinudin terkait dengan laporan Egy Sujana yang ternyata mereka mangkir teman-teman. Nah, apakah kedua orang ini nantinya akan dijemput kembali oleh polisi? Ya kita ingin melihat Kozinudin dijemput ya kan. Kita ingin melihat Kozinudin mencak-mencak, ngamuk-ngamuk ya kan, sambil dijemput, sambil teriak-teriak di penjara. Kita ingin melihat
Kita ingin menyaksikan itu semua. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kasus ini akan segera berakhir ataukah masih ada tangan-tangan besar yang akan mengulur waktunya? Coba kalian tulis komentar di bawah. Nah, sebelum saya akhiri jangan lupa like, subscribe dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.